Bab 3511 Kamu dikutuk. Solokus takut menghadapi Levi sendirian. Pertemuan singkat mereka sebelumnya telah mengejutkan Solokus dengan tingkat kekuatan Levi yang mengerikan. Dibutuhkan setiap ons kekuatan bahkan untuk memiliki kesempatan melawannya. Kekalahan mereka akan segera terjadi pada masuknya Ordo Gerejawi. Azure Dragon kedua dan kelompoknya melihat Cetus. Mereka merasa sangat pahit dan marah sehingga kepala mereka hampir terbelah karena marah dan sakit mengingat penyiksaan dan rasa sakit yang tak tertahankan yang telah mereka alami. Kilasan kejadian hari itu muncul di benak mereka, mengancam akan menelan mereka. Perasaan tidak nyaman yang samar-samar menggelitik di sekujur tubuh mereka. Mata mereka melotot marah saat melihat Solokus dan kelompoknya, mereka gemetar tak tertahankan saat keringat dingin mulai merembes melalui pakaian mereka. Itu mereka. Meskipun mereka tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, Azure Dragon dan kelompoknya mengenali pakaian mereka karena bahkan pola sulamannya telah terpatri dalam pikiran bawah sadar mereka. Itu pasti mereka. Kami tidak akan pernah melupakannya. Pada saat itu, Azure Dragon dan kelompoknya menatap tajam ke arah Cetus. Tidak lagi takut pada klan sesat yang telah memutilasi mereka, mereka hanya merasakan amarah dan keinginan untuk membalas dendam. Kami tidak takut lagi. Kami ingin darah mereka. Levi mengerti bahwa mereka belum pulih dari trauma. Satu-satunya cara untuk menyingkirkannya sepenuhnya adalah membuat mereka membalas dendam dengan menghadapi ketakutan mereka dan membunuh pelakunya. Meskipun itu adalah tugas yang mudah baginya untuk memusnahkan Cetus, Levi merasa itu penting bagi saudara-saudaranya untuk membalas dendam mereka sendiri. Itulah satu-satunya cara untuk mencabut ketakutan mereka. Apakah itu mereka? Levi bertanya pada Azure Dragon dan yang lainnya. Ya, itu mereka. Azure Dragon dan kelompoknya bisa merasakan luka di hati mereka terkoyak. Itu pasti mereka. Seperti sambaran petir, sentakan teror paling hebat melanda kelimanya ketika pandangan mereka menyapu ke belakang dan jatuh pada Silas. Ini adalah bayangan dalam jiwa kita yang tidak akan pernah kita singkirkan selama kita hidup. Dia adalah orang yang telah mengambil tulang spiritual kita dengan paksa dan mentransplantasikannya ke dalam tubuhnya sendiri. Meskipun Silas tetap menjadi ketakutan terbesar mereka, itu membuat mereka marah karena tulang spiritual mereka masih ada di tubuhnya. Ini dia, bos. Dia adalah orang yang telah merampas tulang spiritual kita. Aku ingin membunuhnya, bos. Dia harus mati di tanganku. Dia adalah subjek dari mimpi buruk kita. Meskipun mereka belum melihat wajahnya, siluetnya, dan auranya menjadi jelas pada saat itu seolah-olah mereka telah mengenalnya selama ini. Tatapan Levi, Floyd, dan yang lainnya jatuh pada Silas. Sangat baik, kami akan mengklaim darah mereka hari ini. Teriak Levi. Aku telah berjanji kepadamu sebelumnya, saudara-saudara, untuk membalaskan dendammu. Dengan kesempatan yang diberikan, saya akan memastikan bahwa pembalasan Anda berhasil. Tidak ada yang akan menghentikan kita dari pengambilan darah hari ini. Ini adalah janji terpenting yang aku, Levi, buat untukmu. Aku akan menepati janjiku pada saudara-saudaraku. Musuh kita akan mati hari ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Levi mengarahkan tatapan membunuhnya pada Silas. Saya tidak peduli jika orang lain melarikan diri, selama Silas tertinggal. Bahkan Tuhan tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Meskipun Silas adalah lawan yang tangguh, dia berjuang untuk bernapas seolah-olah beban 10 gunung menekannya saat ditandai oleh Levi. Seluruh tubuhnya terpaku di tempat ketakutan, Silas merasa seolah-olah dia sedang dicabik-cabik oleh tatapan Levi saja. Bab 3512 mengenakan depan. Itu terlalu mengerikan. Dia terengah-engah, dan dia berada di ambang gangguan mental. Saat dia melihat tatapan haus darah pihak lain, dia tahu dia akan hancur. Tidak mungkin dia akan keluar hidup-hidup pada akhir hari. Bahkan Tuhan tidak akan bisa menyelamatkannya. Itu mengerikan. Selain itu, dia tahu bahwa dia tidak akan mati secara sederhana. Dia akan disiksa tanpa henti sebelum malaikat maut datang menjemputnya. Itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mereka akan menghancurkannya dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Dia tidak bisa membayangkan seperti apa masa depannya. Tidak. Saya tidak ingin mati. Saya tidak ingin disiksa. Silas Green hampir menangis. Tubuhnya gemetar. Dia pikir dia tidak akan terkalahkan setelah mendapatkan tulang spiritual elemental. Belum. Dia akan dibunuh bahkan sebelum dia bisa menunjukkan kemampuannya kepada siapapun. Bahkan, dia harus mati dengan kematian yang mengerikan.
Oh tidak, panik memenuhi wajah Silas. Dia kemudian menggelengkan kepalanya ke samping untuk melihat Solokus dan yang lainnya. Namun demikian, Solokus dan yang lainnya sama-sama ketakutan. Solokus tahu betapa gawatnya situasinya. Silas bukan satu-satunya yang akan mati tetapi mereka semua. Tak satu pun dari mereka dapat memastikan bahwa mereka akan dapat keluar dari situasi hidup-hidup. Itu kecuali keajaiban terjadi. Namun, bagaimana keajaiban bisa muncul entah dari mana? Siapa yang bisa menghentikan Levi? Ini adalah pertempuran yang tidak harus diperjuangkan. Yang perlu mereka lakukan adalah menjilatnya. Karena itu, Solokus segera berteriak, "Pak Garrison, kamu salah paham semuanya. Ini hanya salah paham." Sebuah kesalahpahaman. Semua orang menoleh untuk menatapnya kaget. Tidak ada keraguan bahwa dia berhubungan dengan Cetus. Oleh karena itu, bagaimana bisa terjadi kesalahpahaman? Tidak mungkin. Levi tersenyum. Kesalahpahaman apa yang mungkin terjadi? Anda tidak akan memberitahu saya bahwa kita telah pergi ke orang yang salah dan bahwa Anda bukan orangnya, kan? Petik 2. Solokus segera menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Dengarkan aku, Tuan Garrison. Ada kekuatan di belakang kita dan kita hanya pion. Sekarang, kamu juga pion. Levi mengangguk setuju. Aku tahu aku pion. Saya telah mengetahui tentang keberadaan kekuatan ini lebih awal dari Anda, dan saya telah menguraikan bahwa mereka ada di Paviliun Barat. Tetap saja, aku akan berurusan dengan mereka setelah aku membunuh kalian semua. Petik 2. Solokus buru-buru menggelengkan kepalanya sekali lagi. Tidak bisa, Tuan Garnison. Apa yang orang-orang ini ingin kita lakukan adalah agar kita bertarung satu sama lain. Dengan begitu, mereka bisa duduk santai sebelum tampil sebagai pemenang. Kita tidak bisa bodoh, dan kita tidak bisa membiarkan mereka menggunakan kita sesuka mereka. Tuan Garrison, apa yang seharusnya Anda lakukan sekarang adalah menangkap mereka. Mereka adalah musuh terbesar kita. Mari kita selesaikan dendam kita setelah ini. Itu sama untuk faksi besar lainnya seperti Ordo Gerejawi. Jika kita bertarung satu sama lain, kita akan menderita kerugian, dan kita semua akan mati. Solokus menghantam para anggota Ordo Gereja secara tiba-tiba. Detik berikutnya, mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri. Meskipun mereka dapat membunuh Solokus, mereka tidak akan menang jika pasukan lain mengejar mereka. Apa yang mereka inginkan adalah agar mereka semua dapat bertahan hidup, mereka tidak ingin Ordo Gereja dihancurkan setelah membunuh Solokus. Dengan demikian, orang-orang Ordo Gerejawi mulai ragu-ragu. Mereka mulai memikirkan situasi lagi. Dari sudut yang jauh, Gloria mau tidak mau memberikan acungan jempol kepada Solokus. Aku tahu itu. Dia cukup cerdas. Hanya beberapa patah kata, dan dia berhasil meredam semangat Ordo Gereja. Bond Grandmaster terkekeh. Tapi itu tidak akan mematahkan semangat Levi dan yang lainnya. Begitu Solokus menyadari bahwa dia telah meyakinkan Ordo Gerejawi, dia dengan cepat menoleh ke Levi. Garrison, mari kita selesaikan skor satu sama lain kali. Kita harus bertarung dalam pertempuran ini, tetapi mari kita dapatkan kekuatan rahasia ini terlebih dahulu. Kita seharusnya tidak memberi mereka kesempatan untuk lolos dari ini dengan mudah. Petik 2. Namun, Levi memiliki ekspresi tekad di wajahnya saat dia mencibir. Oh, tidak apa-apa. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum aku membunuh mereka. Kematianmu tidak akan mempengaruhi apapun. Selain itu, Anda tidak punya hak untuk bekerja dengan saya. Petik 2. Bahkan Floyd berteriak, itu benar. Membunuhmu dan membalas dendam adalah prioritas kami. Persetan sisanya untuk saat ini. Mendengar itu, Gloria mengerutkan kening. Sampah ini tahu betul bagaimana memasang front yang tampaknya kuat. Membunuh mereka. Balas dendam kami. Azure Dragon dan yang lainnya berteriak. Levi dan perusahaannya semua siap untuk membunuh musuh-musuh mereka. Bab 3513 Akankah Levi menemukan kita? Mereka tidak akan terpengaruh oleh apapun atau siapapun. Tidak ada hal lain yang penting pada hari itu. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu membunuh semua orang di Cetus untuk membalas dendam. Tidak ada yang bisa membunuh tekad dalam diri mereka. Membunuh mereka. Warna-warna terkuras dari wajah Solokus. Dia berpikir bahwa dia masih memiliki harapan karena dia berhasil meyakinkan para anggota Ordo Gerejawi. Namun, pihak Levi terlalu ditentukan dalam tujuan mereka.
Tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali. Kalian semua harus mati hari ini. Tak satu pun dari kalian akan lolos hidup-hidup. Floyd meraung. Azure Dragon, kalian berlima telah menderita karena kesalahanku. Hari ini, aku akan berada di depan untuk membalaskan dendam kalian semua. Floyd siap berada di garis depan. Gloria marah. Apa hubungannya ini dengan dia? Dia pikir dia siapa? Apakah dia tidak tahu berapa nilainya? Tanpa Levi, bagaimana dia akan membalas dendam ini? Levi tepat di belakangnya, tapi dia pamer seolah-olah dia dalang di balik ini. Sungguh sampah yang tidak berguna. Yang dia tahu hanyalah bermain sebagai pahlawan. Dia bahkan mencoba untuk berdiri di atas landasan moral yang tinggi. Sekarang Floyd tidak lagi berguna bagi Gloria, dia membencinya. Setiap kali dia melihatnya, dia mendengus. Dia mulai tidak menyukainya lebih dan lebih. Setiap bagian dari dirinya tampak buruk baginya, dan dia muak dengannya. Awalnya, Gloria tidak merasakan apa-apa untuknya, tetapi sekarang, dia merasa jijik dengan Floyd. Sayangnya, pria malang itu masih belum mengetahuinya. Bond Grandmaster memiringkan kepalanya setuju. Aku juga belum pernah melihat pria yang percaya diri seperti dia. Sungguh lelucon dia. Membunuh mereka. Floyd adalah orang pertama yang menyerang musuh mereka. Lalu, itu Forlevia, Zoe, dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak seharusnya bertarung dalam kondisi mereka, Azure Dragon dan yang lainnya juga berlari ke depan. Apa yang mereka miliki adalah tekad untuk membalas dendam. Membunuh mereka. Pada akhirnya, Ordo Gerejawi bergerak. Bagaimanapun, itu adalah kesempatan sempurna untuk memusnahkan Cetus. Ini adalah saat yang tepat untuk membunuh mereka semua. Masih ada Levi untuk menghadapi kekuatan yang dibicarakan Solokus. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Mengenakan biaya. Ikutlah denganku, orang-orang. Melihat itu, Solokus dan yang lainnya tahu bahwa pertempuran itu tak terhindarkan. Dengan demikian, mereka harus menyerang lawan mereka. Para elit Cetus, serta klan menyimpang utama lainnya, memasuki medan perang mode belanja. Lindungi Tuan Silas. Kita harus melindunginya. Kita bisa mati, tapi Tuan Silas harus meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sebagian besar elit Cetus masih mengepung Silas dan melindunginya. Bagaimanapun, dia adalah keturunan Cetus dan Ortus. Jika dia selamat, itu berarti garis keturunan kedua klan masih hidup. Mereka akan tetap memiliki harapan. Namun, Floyd, Azure Dragon, dan yang lainnya semua bergegas menuju Silas. Bahkan Levi telah pindah. Saat dia melindungi Azure Dragon dan yang lainnya dari serangan musuh, dia membuka jalan bagi mereka. Pada akhirnya, Azure Dragon dan 4 lainnya baru saja pulih, jadi kekuatan mereka terbatas. Tidak mungkin mereka bisa membalas dendam sendiri. Jadi, Levi akan melakukannya atas nama mereka. Dengan itu, pertempuran besar pecah. Itu adalah pemandangan yang belum pernah dialami oleh kebanyakan orang di Ordo Ecclesiastic dan Cetus sebelumnya. Di masa lalu, kedua belah pihak selalu bertengkar. Itu hampir seperti rutinitas harian mereka. Namun, itu bukan pemandangan biasa lagi. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa sebagian besar belum pernah dalam pertempuran sebelumnya. Dengan kata lain, ini adalah pertama kalinya mereka mengalami pertarungan hebat. Gloria, yang bersembunyi jauh, tertawa kecil. Dialah yang merencanakan segalanya. Semua orang di medan perang mode belanja adalah bidaknya. Gloria sangat senang dengan bagaimana semua orang hanyalah salah satu dari bonekanya. Yang terpenting, meskipun Levi tahu bahwa dia adalah pion, dia tetap membuat pilihan untuk terlibat dalam permainan, menjadi salah satu boneka Gloria. Itu adalah sesuatu yang membuat Gloria merasa sangat puas. Membunuh mereka semua, hahaha, bunuh semua orang yang aku benci. Akal sehatnya mulai merembes darinya. Gloria senang melihat orang saling membantai. Dia mabuk karena kegembiraan saat itu. Saat itu, Bond Grandmaster tiba-tiba bertanya, katakan, apakah menurutmu Levi akan menemukan kita? Bab 3514 hanya sebuah teori. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, senyum di wajah Gloria menghilang. Faktanya, dia membeku. Itu membuat Bond Grandmaster menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Tepat saat dia akan meminta maaf padanya, Gloria berkata, tidak apa-apa bahkan jika dia menemukan kita. Jika saya datang sendiri, dia tidak akan pernah menemukan saya.
Tapi aku ikut denganmu, jadi kurasa dia pasti sudah menemukanmu sejak lama. Bone Grandmaster langsung panik. Apa? Saya sudah terpapar. Petik 2. Yang benar adalah bahwa Bone Grandmaster takut pada Levi. Dia hampir tertangkap ketika dia menawarkan diri untuk memancing Levi keluar dari menara gereja di lain waktu. Tapi tidak apa-apa. Dia tidak akan punya waktu untuk mengejar kita bahkan jika dia tahu kita di sini. Dia terlalu sibuk dengan membalas dendam untuk rekan-rekannya. Pada saat dia datang untuk kita, kita sudah lama pergi. Juga, tidak perlu bagi Anda untuk takut padanya dengan saya di sekitar. Gloria memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya. Dia dulu takut pada Levi, tapi sekarang, dia yakin dia bisa melawan Levi. Dia tidak akan takut padanya bahkan jika itu akan menjadi konfrontasi langsung. Gloria yakin dia bisa membunuh Levi, meskipun dia juga tahu itu tidak mudah. Tidak mungkin aku takut padanya. Faktanya, Gloria sedang merenungkan apa yang harus dia lakukan nanti saat dia menyaksikan pertempuran itu terjadi. Haruskah saya membantu Cetus, atau haruskah saya membantu Levi? Pertempuran epik meletus. Kedua belah pihak sudah saling menyerang dengan kejam. Para elit dari klan yang menyimpang dan elit dari Ordo Gerejawi sama-sama kuat. Pada akhirnya, mereka telah bertarung satu sama lain selama berabad-abad, dan belum ada yang mengalahkan satu sama lain, mereka sama-sama bagus dalam hal kekuatan. Namun, orang-orang dari klan yang menyimpang tidak memiliki waktu yang mudah untuk bertarung melawan Levi dan anak buahnya. Bahkan Floyd adalah lawan yang tak kenal takut dan berani. Dia berbakat, dan dia telah berlatih teknik Forlevia. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan yang lain. Bahkan, dia sudah bertukar pukulan dengan anggota teratas klan yang menyimpang. Yang lain menjadi lebih kuat setelah berlatih teknik Forlevia juga. Mereka adalah tandingan para elit dari klan yang menyimpang. Namun demikian, semuanya berbeda ketika datang ke Forlevia. Forlevia terlalu kuat. Meskipun dia tidak berkultivasi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Gloria dengan melahap energi lawannya, dia masih meningkat pada tingkat yang eksponensial. Faktanya, dia sudah berada di puncak kekuatannya. Dia berhadapan langsung dengan Solokus dan Magdalena. Ini menakutkan. Dia berkembang sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang saya kira. Bahkan Gloria, yang masih bersembunyi jauh, mau tak mau mendecakkan lidahnya. Dia pikir dia jauh lebih kuat daripada Forlevia sekarang, tapi sepertinya peningkatan Forlevia sangat cepat. Itu jauh lebih cepat dari yang diperkirakan Gloria. Jika Forlevia diberi lebih banyak waktu, dia akan segera melampaui Gloria. Faktanya, Gloria tahu bahwa Forlevia memiliki jangkauan kekuatan yang jauh lebih besar daripada dia. Gloria hanya melahap banyak. Begitu Forlevia mulai melahap, Gloria tidak akan pernah bisa mengejarnya lagi. Bagaimanapun, Forlevia telah menemukan tekniknya sendiri, jadi dia memiliki pemahaman yang jauh lebih baik daripada Gloria. Selanjutnya, Forlevia lahir dengan tulang spiritual pemakan. Selain itu, dia punya yang asli. Seorang palsu seperti Gloria tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Namun demikian, sorot mata Gloria segera berubah dingin saat seringai haus darah tumbuh di bibirnya. Pada akhirnya, bakat bawaan bukanlah hal yang perlu dibanggakan. Itu bukan apa-apa sebelum berkembang. Tidak mungkin Forlevia mendapatkan kesempatan untuk berevolusi sampai dia akan menjadi ancaman bagiku. Tidak lama setelah ini, aku akan membunuh Levi sendiri, dan aku tidak akan melepaskan Forlevia. Aku akan membunuhnya sebelum dia mendapat kesempatan untuk menjadi lebih baik dariku. Oleh karena itu, semuanya menjadi sia-sia jika dia tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan bakat bawaannya. Gloria menyeringai pada pemikiran itu. Meskipun Forlevia berbakat, orang yang sebenarnya terkuat mungkin adalah Solokus. Namun, Sof, orang yang paling ditakuti Solokus, hanyalah semut bagi Gloria. Dengan kata lain, Forlevia sama sekali tidak mengancam Gloria. Azure Dragon dan yang lainnya menjadi fokus pertempuran. Lebih tepatnya, fokus pertempuran adalah Levi. Tidak ada yang cocok untuk mereka berenam. Kemanapun mereka pergi, mereka meninggalkan tubuh orang-orang dari klan yang menyimpang. Ratusan, ribuan, semakin banyak elit klan yang menyimpang dikalahkan. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, tidak ada yang bisa menghentikan Levi. Bab 3515 Kesempatan terbaik untuk dipamerkan. Semakin banyak elit klan menyimpang jatuh ke tanah. Dengan demikian,
semakin sedikit penjaga di samping Silas. Silas sangat terpukul. Ketika dia melihat Azure Dragon dan 4 lainnya, dia bisa melihat bahwa mereka sepertinya akan melahapnya utuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Ini terlalu menakutkan. Masalahnya adalah mereka semakin dekat dan dekat dengannya. Dia bisa merasakan tatapan Levi terkunci padanya. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Levi telah membantai sebagian besar elit klan yang menyimpang, dan dia sendirian mengakhiri sebagian besar hidup mereka. Itulah sebabnya Ecclesiastic Order dan Floyd berada di atas angin. Selain itu, semakin jelas bahwa mereka akan muncul sebagai pemenang. Bagaimanapun, musuh mereka semakin berkurang dengan cepat. Namun, kecakapan tempur mereka tidak berubah. Secara alami, mereka akan mengalahkan lawan mereka. Membunuh mereka. Para elit Ordo Gereja terkejut, dan mereka mulai membunuh musuh-musuh mereka dengan lebih kuat. Ini adalah kesempatan sempurna untuk memamerkan pesanan kami. Senior kita tidak bisa melakukan ini, tidak ada pendahulu kita yang bisa melakukan ini, tapi kita akan melakukannya. Kita akan memusnahkan lawan terbesar kita, Cetus. Kami akan membawa kemuliaan bagi Ordo Gerejawi. Nama kita akan diukir di aula utama Ordo Gereja. Para elit Ordo Gerejawi sangat senang melihat kehancuran Cetus yang akan datang. Jika mereka ingin mencapai apa yang tidak bisa dilakukan senior mereka, mereka akan menjadi dewa. Lagi pula, siapa yang tidak ingin membawa kehormatan bagi keluarga? Siapa yang tidak ingin menjadi orang yang dibanggakan oleh pesanan mereka? Kesempatan itu akhirnya ada di sini. Itu tepat di depan pintu mereka, dan sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan yang terbaik. Semua orang sangat senang. Mereka hampir gila saat mereka meluncurkan diri ke arah Cetus. Pada saat itu, para anggota Ordo Gereja yang kuat akhirnya akan bekerja sama satu sama lain. Semua pejuang Ordo Gerejawi bergegas dan memaksa elit klan yang menyimpang kembali. Faktanya, Floyd dan yang lainnya juga membunuh musuh mereka dengan gila-gilaan. Satu-satunya pikiran di kepala mereka adalah membunuh semua orang di klan yang menyimpang. Kami tidak akan mengampuni siapapun dari mereka. Kita akan membunuh mereka semua. Ini buruk. Solocus dan Magdalena mencoba membalikkan keadaan ketika mereka menyadari bahwa mereka kalah. Sayangnya, itu tidak mungkin. Bahkan, mereka bahkan tidak bisa melarikan diri dari tempat kejadian itu sendiri. Mereka tidak pernah berpikir bahwa gadis di depan mereka begitu kuat. Tidak ada tanda-tanda dia goyah bahkan ketika dia melawan 2 orang sendirian. Faktanya, dia berhasil menahan mereka di tempat yang sama. Meskipun Forlevia tidak dapat membunuh mereka sendiri, keduanya juga tidak dapat melarikan diri darinya. Dengan kata lain, mereka berada di jalan buntu. Solocus dan Magdalena tidak bisa lari. Meskipun mereka dapat melihat bahwa elit yang semakin kecil melindungi Silas, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mengenakan biaya. Tepat ketika Solocus dan Magdalena hendak melarikan diri dari Forlevia, para elit seperti Floyd, Zoe, Cyrus, dan Bruno tiba. Selanjutnya, para tetua Ordo Gerejawi dan para petarung terbaik dari persekutuan suci juga telah tiba. Pengkhianat, kamu harus mati hari ini. Jangan biarkan makhluk iblis ini hidup. Mereka telah berbohong kepada kita untuk waktu yang lama. Apakah mereka berpikir bahwa mereka akan dapat melarikan diri? Tidak mungkin. Elit yang tak terhitung jumlahnya bergegas. Solocus dan yang lainnya tidak punya pilihan selain membela diri. Mereka tidak bisa membantu Silas lagi. Mereka hanya bisa mengandalkan elit Cetus yang tersisa. Saat mereka melindungi Silas, mereka melarikan diri. Levi, Azure Dragon, dan yang lainnya mengejar mereka. Levi tidak akan langsung membunuh para elit Cetus, dia akan melucuti mereka dari kecakapan pertempuran mereka. Kemudian, dia ingin membiarkan Azure Dragon dan yang lainnya membunuh mereka. Dengan kata lain, Levi akan membiarkan mereka membalas dendam. Dalam sekejap mata, puluhan ribu elit klan yang menyimpang mati di tangan Azure Dragon dan 4 lainnya. Hampir tidak ada elit klan yang menyimpang di sekitar Silas lagi. Mereka hanya bisa menahan gemetar ketakutan saat menghadapi Levi. Dia terlalu kuat, dan mereka tidak bisa lagi memastikan keselamatan Silas. Akhirnya, mereka semua akan dikalahkan. Silas adalah yang paling menakutkan di antara mereka semua. Apa yang akan aku lakukan? Apa aku akan mati begitu saja? Tidak lama kemudian, pertempuran akan segera berakhir.
Sebagian besar elit klan yang menyimpang mati ketika pihak lain berkumpul untuk melawan mereka. Pada saat itu, hanya beberapa ribu yang tersisa berjuang sebelum kematian datang untuk mereka. Bab 3516 Efek Levi. Tidak seperti mereka, orang-orang Ordo Gereja semakin berani dalam membunuh musuh-musuh mereka. Tidak lama kemudian, para elit klan sesat yang melawan Ordo Gereja semuanya terbunuh. Satu-satunya yang tersisa adalah beberapa ribu orang yang melindungi Silas saat melawan Levi. Yang lain semuanya mati. Selain itu, Solokus dan Magdalena terluka parah setelah serangan gencar dari musuh mereka. Situasi pertempuran jauh lebih buruk dari yang mereka harapkan. Mereka mengira bahwa kedua belah pihak dalam pertempuran akan menderita kerugian yang luar biasa, tetapi ternyata, itu adalah pembantaian sepihak. Hampir tidak ada orang di Ordo Gerejawi yang terbunuh. Apalagi anggota parti Levi hanya mengalami luka ringan. Seolah-olah mereka baik-baik saja. Keduanya tercengang. Tentu saja, itu adalah efek Levi. Levi adalah orang yang mengubah situasi di medan perang. Dia membunuh banyak dan mengejutkan banyak, sehingga yang lain memiliki stres yang jauh lebih sedikit. Segera, Solokus dan Magdalena tidak bisa lagi bertarung. Mereka jatuh ke tanah, dan mereka tidak bisa berdiri lagi. Mereka sepenuhnya berada di bawah belas kasihan musuh mereka. Haha, Anda idiot telah dibodohi oleh saya begitu lama tanpa menyadarinya. Apakah Anda masih menganggap Levi sebagai tuan Anda? Sejujurnya, bukan hal yang buruk bahwa Anda semua adalah anjingnya. Hahaha, Solokus berteriak sambil tertawa. Kemudian, dia memandang orang-orang seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Sepertinya kamu sudah menang, tapi sebenarnya, kamu kalah telak. Hapus ekspresi gembira itu dari wajahmu. Anda semua akan dibunuh juga. Kekuatan rahasia itu pasti akan menargetkanmu, dan mereka jauh lebih kuat dari Levi. Juga, kepala cetus tidak mati. Dia hanya hilang. Begitu dia muncul, kalian semua akan menjadi daging mati. Solokus tertawa terbahak-bahak. Magdalena kemudian melihat ke arah Levi dan berteriak, Levi Garrison, beraninya kau menyentuh anakku. Aku akan membunuhmu juga. Begitu suamiku kembali, kamu akan mati. Levi yang sedang beringsut mendekati Silas, tiba-tiba menamparkan wajah Solokus dan Magdalena dari kejauhan. Diam, membunuh mereka, Levi memerintahkan. Kemudian, seperti orang gila, para elit Ordo Gereja menyerang Solokus dan Magdalena. Pada akhirnya, keduanya meninggal dengan kematian yang mengerikan. Mereka bahkan tidak mati dalam keadaan utuh. Silas berada di ambang kehancuran. Dalam sekejap mata, semua yang dia miliki akan hilang tanpa jejak. Meskipun ada ribuan yang masih melindunginya, tidak ada yang berhasil. Orang-orang itu akan segera mati, dan begitu mereka mati, dia juga akan mati. Selain itu, dia tahu bahwa dia akan menjadi orang yang akan mati dengan kematian yang paling mengerikan. Itu membuat merinding di punggungnya saat dia gemetar di sepatu botnya. Masih bersembunyi, Gloria mendecakkan lidahnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa musuh utama Ordo Gereja, Cetus, akan berakhir seperti ini. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Bond Grandmaster juga menghela nafas. Semuanya berubah begitu banyak. Dunia telah berubah, dan nasib setiap orang juga akan berubah. Berikutnya adalah Ordo Gerejawi. Hehe. Gloria tertawa. Tiba-tiba, semuanya terlihat sangat membosankan. Haruskah saya menambahkan sedikit taburan ke acara itu? Petik 2. Sementara itu, semua orang di medan perang telah berhenti di jalur mereka. Mereka diam-diam menyaksikan Levi memimpin Azure Dragon dan 4 lainnya untuk mendekati Silas, sedikit orang yang berada di samping Silas. 5.000, 3.000, 1.000. Segera, itu 500. Jumlah orang di sekitarnya berkurang. Azure Dragon dan 4 lainnya tanpa ampun melawan para elit Cetus. Mereka membunuh semua orang yang menghalangi jalan mereka. Saat Levi melihat lusinan orang yang menjaga Silas, dia tertawa. Saya terkesan. Kamu masih melindunginya bahkan di detik terakhir. Levi lebih terkesan oleh Cetus daripada Ordo Eklesiastik. Paling tidak, orang-orang Cetus berpikiran sederhana. Bahkan di ambang kematian, mereka tidak memiliki banyak ketakutan di dalamnya. Mereka masih berdiri di depan Silas melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Silas tercengang. Orang-orang di sekitarnya semakin berkurang. 30, 20, 10. Lalu, tidak ada orang di sekelilingnya lagi.
Berdebar. Kekuatan yang dipancarkan Levi menghancurkan tempurung lututnya dan membuatnya jatuh berlutut. Azure Dragon, lanjutkan dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Bab 3517 saatnya untuk balas dendam. Tidak, menjauh. Jangan mendekat. Berlutut di tanah, Silas menggelengkan kepalanya dengan keras karena ketakutan, tetapi Azure Dragon semakin mendekat. Silas hampir gila. Dia menyadari apa yang menunggunya. Dia akan mati dengan darah, atau mungkin, bahkan lebih buruk. Azure Dragon dan 4 lainnya menatapnya dengan seringai mengerikan di wajah mereka, bersiap untuk melahap pria yang ketakutan itu. Bagi Silas, itu bukan penampilan manusia, tapi binatang buas. Dia punya firasat mereka akan benar-benar memakan dagingnya mentah-mentah dan meminum darahnya segar. Memikirkannya saja sudah cukup untuk mengocok perutnya dan menyiksanya sampai mati. Kesalahannya akan dibalas 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat. Pria itu merasa bahwa dengan setiap langkah yang diambil Azure Dragon ke arahnya, mereka mengupas kulitnya sedikit demi sedikit. Bahkan tulangnya terasa seperti retak di bawah tekanan. Pada saat itu, Silas bahkan tidak yakin apakah dia berhalusinasi karena dia terlalu takut. Dia merasa darahnya disedot kering dan jiwanya dikorbankan. Sedikit yang dia tahu, itu bahkan bukan awal dari penderitaannya. Tubuhnya sudah mengalami rasa sakit sebelum Azure Dragon bahkan mengangkat jari ke arahnya. Kehadiran mereka sudah cukup untuk menyiksa jiwanya dan membangkitkan teror besar dalam dirinya. Tidak, teriaknya dengan tergila-gila. Saya mohon padamu. Tolong, menjauhlah. Silas menangis. Dia membenturkan dahinya dengan marah ke tanah, memohon Azure Dragon untuk menyelamatkannya, tetapi tidak mungkin mereka membiarkannya pergi begitu saja. Tidak ada kemungkinan dia lolos kali ini. Ratusan ribu orang dari Ordo Gerejawi telah mengepung tempat itu dalam lingkaran. Di bagian dalam ada orang-orang dari pihak Levi. Forlevia, Zoe, Cirrus, murid-murid Levi, dan rekan-rekannya semua ada di sana. Bahkan Mia dan Winona yang telah menjalani pelatihan soliter untuk mempelajari teknik Levi semuanya ada di sana. Mereka telah fokus pada pelatihan mereka dari hari ke malam dan tidak pernah keluar untuk menemui siapapun, tetapi mereka tidak bisa melewatkan hari besar itu. Mereka semua ada di sana untuk menyaksikan kejadian penting di mana Azure Dragon dan 4 lainnya membalas dendam. Di jantung lingkaran kerumunan adalah mereka berlima dan Silas. Mereka sudah berdiri di depan Silas, menunggu untuk menghabisinya. Tunggu aku. Floyd tidak bisa menjaga dirinya sendiri lagi. Merasakan dorongan di hatinya, dia melompat ke arah Silas juga. Karena semuanya terjadi karena dia pikir dia ingin mengambil bagian dalam operasi balas dendam juga. Apa yang sedang terjadi? Gloria tercengang saat melihat itu. Apakah dia gila? Apa yang dia lakukan di sana? Dia bertanya. Aku yakin dia hanya ingin pamer. Dengan serius. Aku tidak tahan dengannya, lanjutnya dengan jijik. Terlepas dari betapa marahnya perasaannya tentang apa yang dilakukan Floyd, Gloria berpikir dia tidak boleh terlalu marah pada pemikiran kedua. Lagi pula, justru karena kepribadiannya lah dia bisa mengendalikannya, namun terkadang dia masih menganggap apa yang dia lakukan sangat menjijikkan. Kadang-kadang, hal-hal yang dilakukan Floyd benar-benar membuatnya ingin menamparkan wajahnya. Itu adalah saat Azure Dragon dan gengnya bisa membalas dendam, bukan waktu bagi Floyd untuk mencuri guntur mereka. Saat dia mengejek tindakannya, dia tiba-tiba menjadi jenius. Senyum sinis muncul di bibirnya saat pikiran itu berkembang. Melihatnya, Bone Grandmaster sepertinya mengerti apa yang dia pikirkan. Biarkan mereka tahu di mana kita berada, tiba-tiba Gloria berkata. Tentu, Bone Grandmaster menghela nafas dan mengekspos posisi mereka. Demikian juga, Gloria tidak menyembunyikan aura mereka. Seperti yang dia duga, begitu mereka membuat lokasi mereka diketahui, itu menarik perhatian. Gloria mengira itu akan mengalihkan perhatian Levi, tapi dia salah. Memang benar bahwa mereka telah mengekspos diri mereka sendiri, dan memang, Levi mengetahui keberadaan mereka, tetapi dia tidak bergerak. Perhatiannya masih tertuju pada Silas. Dia tidak terburu-buru. Levi tahu waktu ada di pihaknya dan dia akan menghabisi mereka satu demi satu. Dia harus membiarkan Azure Dragon dan keempatnya membalas dendam terlebih dahulu, tetapi sebelum mereka bergerak, Floyd sudah mengalahkan mereka. Dia menyerang ke depan dengan kecepatan penuh menuju Silas. Aku hidup dalam rasa bersalah selama ini karenamu, B.
Pow, mendarat di bahu kiri Silas, dan tulang belikatnya hancur. Ark, Silas menjerit kesakitan. Dia bisa merasakan bagian dari tulangnya hancur. Melihat Silas telah merosot ke tanah, tidak bergerak, Floyd berhenti dan menegakkan punggungnya. Itu untuk apa yang kamu lakukan padaku, dia mendidih. Sebelum kembali, dia berbalik dan menatap Azure Dragon. Sekarang giliran kalian. Saya akan menyarankan Anda menghapus semua tulang spiritual dalam dirinya. Anda tidak perlu belati pesangon. Hanya pisau biasa yang bisa. Anda harus menghilangkan tulang spiritual yang dia curi dari Anda sedikit demi sedikit sehingga dia menderita kematian yang lambat, tambah Floyd. Bab 3517 saatnya untuk balas dendam. Tidak, menjauh. Jangan mendekat. Berlutut di tanah, Silas menggelengkan kepalanya dengan keras karena ketakutan, tetapi Azure Dragon semakin mendekat. Silas hampir gila. Dia menyadari apa yang menunggunya. Dia akan mati dengan darah, atau mungkin, bahkan lebih buruk. Azure Dragon dan 4 lainnya menatapnya dengan seringai mengerikan di wajah mereka, bersiap untuk melahap pria yang ketakutan itu. Bagi Silas, itu bukan penampilan manusia, tapi binatang buas. Dia punya firasat mereka akan benar-benar memakan dagingnya mentah-mentah dan meminum darahnya segar. Memikirkannya saja sudah cukup untuk mengocok perutnya dan menyiksanya sampai mati. Kesalahannya akan dibalas 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat. Pria itu merasa bahwa dengan setiap langkah yang diambil Azure Dragon ke arahnya, mereka mengupas kulitnya sedikit demi sedikit. Bahkan tulangnya terasa seperti retak di bawah tekanan. Pada saat itu, Silas bahkan tidak yakin apakah dia berhalusinasi karena dia terlalu takut. Dia merasa darahnya disedot kering dan jiwanya dikorbankan. Sedikit yang dia tahu, itu bahkan bukan awal dari penderitaannya. Tubuhnya sudah mengalami rasa sakit sebelum Azure Dragon bahkan mengangkat jari ke arahnya. Kehadiran mereka sudah cukup untuk menyiksa jiwanya dan membangkitkan teror besar dalam dirinya. Tidak, teriaknya dengan tergila-gila. Saya mohon padamu. Tolong, menjauhlah. Silas menangis. Dia membenturkan dahinya dengan marah ke tanah, memohon Azure Dragon untuk menyelamatkannya, tetapi tidak mungkin mereka membiarkannya pergi begitu saja. Tidak ada kemungkinan dia lolos kali ini. Ratusan ribu orang dari Ordo Gerejawi telah mengepung tempat itu dalam lingkaran. Di bagian dalam ada orang-orang dari pihak Levi. Forlevia, Zoe, Cirrus, murid-murid Levi, dan rekan-rekannya semua ada di sana. Bahkan Mia dan Winona yang telah menjalani pelatihan soliter untuk mempelajari teknik Levi semuanya ada di sana. Mereka telah fokus pada pelatihan mereka dari hari ke malam dan tidak pernah keluar untuk menemui siapapun, tetapi mereka tidak bisa melewatkan hari besar itu. Mereka semua ada di sana untuk menyaksikan kejadian penting di mana Azure Dragon dan 4 lainnya membalas dendam. Di jantung lingkaran kerumunan adalah mereka berlima dan Silas. Mereka sudah berdiri di depan Silas, menunggu untuk menghabisinya. Tunggu aku. Floyd tidak bisa menjaga dirinya sendiri lagi. Merasakan dorongan di hatinya, dia melompat ke arah Silas juga. Karena semuanya terjadi karena dia pikir dia ingin mengambil bagian dalam operasi balas dendam juga. Apa yang sedang terjadi? Gloria tercengang saat melihat itu. Apakah dia gila? Apa yang dia lakukan di sana? Dia bertanya. Aku yakin dia hanya ingin pamer. Dengan serius. Aku tidak tahan dengannya, lanjutnya dengan jijik. Terlepas dari betapa marahnya perasaannya tentang apa yang dilakukan Floyd, Gloria berpikir dia tidak boleh terlalu marah pada pemikiran kedua. Lagi pula, justru karena kepribadiannya lah dia bisa mengendalikannya, namun terkadang dia masih menganggap apa yang dia lakukan sangat menjijikkan. Kadang-kadang, hal-hal yang dilakukan Floyd benar-benar membuatnya ingin menamparkan wajahnya. Itu adalah saat Azure Dragon dan gengnya bisa membalas dendam, bukan waktu bagi Floyd untuk mencuri guntur mereka. Saat dia mengejek tindakannya, dia tiba-tiba menjadi jenius. Senyum sinis muncul di bibirnya saat pikiran itu berkembang. Melihatnya, Bone Grandmaster sepertinya mengerti apa yang dia pikirkan. Biarkan mereka tahu di mana kita berada, tiba-tiba Gloria berkata. Tentu, Bone Grandmaster menghela nafas dan mengekspos posisi mereka. Demikian juga, Gloria tidak menyembunyikan aura mereka. Seperti yang dia duga, begitu mereka membuat lokasi mereka diketahui, itu menarik perhatian. Gloria mengira itu akan mengalihkan perhatian Levi, tapi dia salah. Memang benar bahwa mereka telah mengekspos diri mereka sendiri, dan memang,
Levi mengetahui keberadaan mereka, tetapi dia tidak bergerak. Perhatiannya masih tertuju pada Silas. Dia tidak terburu-buru. Levi tahu waktu ada di pihaknya dan dia akan menghabisi mereka satu demi satu. Dia harus membiarkan Azure Dragon dan keempatnya membalas dendam terlebih dahulu, tetapi sebelum mereka bergerak, Floyd sudah mengalahkan mereka. Dia menyerang ke depan dengan kecepatan penuh menuju Silas. Aku hidup dalam rasa bersalah selama ini karenamu, B****. Pow, mendarat di bahu kiri Silas, dan tulang belikatnya hancur. Ark, Silas menjerit kesakitan. Dia bisa merasakan bagian dari tulangnya hancur. Melihat Silas telah merosot ke tanah, tidak bergerak, Floyd berhenti dan menegakkan punggungnya. Itu untuk apa yang kamu lakukan padaku, dia mendidih. Sebelum kembali, dia berbalik dan menatap Azure Dragon. Sekarang giliran kalian. Saya akan menyarankan Anda menghapus semua tulang spiritual dalam dirinya. Anda tidak perlu belati pesangon. Hanya pisau biasa yang bisa. Anda harus menghilangkan tulang spiritual yang dia curi dari Anda sedikit demi sedikit sehingga dia menderita kematian yang lambat, tambah Floyd. Bab 3518 Sang Dalang. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan pisau saku dan menyerahkannya kepada kelima pria itu. Sepertinya Floyd datang siap. Kelimanya senang melihat senjata kecil itu. Itu Floyd untukmu. Dia tidak pernah pergi kemanapun tanpa persiapan. Apa yang ditawarkan Floyd persis seperti yang mereka butuhkan. Mereka berencana membiarkan Silas merasakan obatnya sendiri. Mereka akan memastikan bahwa dia menderita semua kekejaman yang dia lakukan pada mereka. Gloria mengerutkan kening melihat apa yang baru saja dibuka. Saya tidak tahu Floyd bisa menjadi tidak berperasaan ini, kata Bone Grandmaster. Dia pikir Floyd akan jinak dan baik karena Gloria memiliki dia semua di tangannya. Tetapi dari bagaimana dia merencanakan penyiksaan terhadap Silas, Bone Grandmaster tahu Floyd bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Iya, dia seorang bajingan yang kejam, harus kukatakan. Dia bisa melakukan lebih banyak lagi mengingat betapa cerdiknya dia, tapi sayang sekali, dia bertemu denganku. Bone Grandmaster tidak bisa menahan tawa. Floyd bisa saja menjadi bakat yang luar biasa, tetapi dia bertemu orang yang salah. Sepertinya Silas akan menanggung banyak rasa sakit. Bone Grandmaster dianalisis. Levi sudah menyadari kehadiran kita, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Ini berarti fokusnya adalah pada Silas. Balas dendam adalah apa yang dia inginkan. Ini akan menjadi akhir dari Silas. Apa yang diinginkan musuhnya sekarang adalah tindakan balas dendam yang tidak terputus. Mereka tidak akan terganggu pada saat ini. Gloria tersenyum. Tidak terganggu. Tentu saja, balas dendam adalah tujuan mereka sekarang. Tidak ada hal lain yang lebih penting dari itu bagi mereka, bahkan Levi. Iya, aku akan mengubahnya, Gloria menyeringai. Faktanya, aku bahkan mungkin menghilangkan balas dendam yang manis dari mereka. Mereka memulai segalanya, tapi aku akan mengakhirinya untuk mereka. Mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka kejar hari ini. Dia telah menyusun rencana untuk menipu Levi dan anak buahnya selama ini. Berdiri di sampingnya, Bone Grandmaster merasa bahwa dia sudah menyusun rencana. Dia tidak di sini hanya sebagai saksi. Dia ada di sini sebagai dalang. Hal-hal terlalu membosankan baginya sejauh ini, jadi dia akan menambahkan bumbu ke dalamnya. Apa yang dikatakan Bone Grandmaster sebelumnya memberinya ide, dan dia ingin mengarahkan hal-hal ke arah yang lebih menarik. Yang diinginkan Levi dan yang lainnya sekarang adalah balas dendam. Mereka tidak akan terpengaruh apapun yang terjadi dan mereka hanya akan berurusan dengan hal-hal lain setelah mereka menyingkirkan Silas. Saya akan memastikan mereka tidak melakukannya dengan cara mereka. Gloria berencana menunggu Azure Dragon untuk memulai gerakan terlebih dahulu. Saya akan menunggu sampai menit terakhir untuk mengacaukan rencana mereka. Azure Dragon telah menunggu cukup lama untuk ini terjadi, jadi saya yakin mereka tidak sabar untuk melepaskan semua kebencian terpendam yang mereka rasakan terhadap Silas, tapi saya akan memastikan mereka tidak bisa melampiaskan kemarahan mereka dan kebencian di saat-saat terakhir. Saya akan memastikan bahwa mereka menelan kembali apa yang mereka mulai. Ini akan membuat mereka jengkel. Gloria senang pada dirinya sendiri karena telah menemukan ide yang begitu cemerlang. Hahaha, bakalan seru nih. Lagi pula, aku benar-benar tidak bisa menerima Floyd lagi. Aku harus melakukan sesuatu dengannya. Apa yang dia lakukan barusan sangat bodoh. Aku benar-benar tidak tahan melihat pria itu.
Sementara itu, Azure Dragon menarik dan mengarahkan pedang mereka ke arah Silas. Kami akan membayar Anda kembali untuk semua yang Anda lakukan pada kami. Pastikan Anda bertahan bersama kami saat kami bersenang-senang. Petik 2. Mereka mencibir licik saat mereka beringsut lebih dekat. Melihat pedang datang ke arahnya, Silas berteriak panik bahkan sebelum sesuatu terjadi. Dia sudah gila. Dia ingin melarikan diri dari monster-monster itu, tetapi tidak ada tempat yang bisa dia tuju. Lututnya sudah patah sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seseorang, tolong. Silas kehabisan akal. Dia sangat putus asa sehingga dia mulai memanggil ke surga untuk meminta bantuan. Berhentilah menangis, kata Azure Dragon. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Dengan mengatakan itu, mereka mengayunkan pedang mereka dan menyerbu ke arah target mereka. Pertengkaran, menabrak. Mereka mendorong pedang mereka ke arah Silas secara bersamaan. Bab 3519 Gloria menyerang Levi. Silas memejamkan matanya saat dia menerima finalitas nasibnya. Azure Dragon dan 4 lainnya menusukkan pedang mereka ke seluruh tubuhnya, menunggu untuk mendengar jeritan kesedihan dari korban mereka, tetapi mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Itu tidak terasa seperti pedang mereka menembus daging manusia, melainkan kapas lembut. Bahkan, mereka merasa seolah-olah mereka sedang mengayunkan senjata mereka di udara, kehilangan target mereka sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Tidak mungkin Silas bisa menghindari serangan mereka, jadi Azure Dragon heran bahwa mereka benar-benar merindukannya. Ketika mereka akhirnya memikirkan apa yang terjadi, Silas sudah sekitar 10 meter dari mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka langsung memperhatikan pria di belakang Silas. Itu adalah Grandmaster Tulang. Mereka tercengang ketika mereka melihatnya di sana. Beberapa orang tua di kerumunan masih bisa mengingat siapa dia, tetapi mereka sama sekali tidak mengharapkan dia untuk menunjukkan dirinya di depan semua orang. Selain itu adalah momen penting bagi kelima pria itu. Semua orang bertanya-tanya apakah dia ada di sana untuk menyelamatkan Silas. Adapun Levi, dia bahkan tidak terkejut ketika melihat Bone Grandmaster. Dia sudah merasakan kehadirannya sebelumnya, tetapi dia memutuskan untuk tidak bertindak karena dia memiliki masalah yang lebih mendesak. Levi tidak mengharapkan dia untuk mengganggu sesi kecil mereka, tetapi karena keadaan berubah, Levi memutuskan untuk membiarkannya dan melihat apa yang coba dilakukan oleh Bone Grandmaster. Apakah kamu ingin membawanya bersamamu? Levi menebak niatnya. Memang, Bone Grandmaster meraih Silas dan mengangguk dengan tekad. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa melakukan itu? Levi menyeringai pada pria itu. Yah, kamu mungkin cukup baik untuk Ordo Gerejawi, tapi kamu bukan apa-apa bagiku. Tidak mungkin kau bisa membawanya pergi tepat di bawah hidungku. Yah, ada orang lain yang bisa meskipun aku tidak bisa, jawab Bone Grandmaster dengan percaya diri. Retakan, suara memekakkan telinga bergema dari jauh seolah-olah langit terbelah menjadi dua. Aura yang mengesankan menyelimuti seluruh persekutuan suci. Siapapun yang diledakkan oleh kekuatan itu dapat dengan mudah jatuh ke kematian mereka. Kekuatan ini diarahkan ke Azure Dragon dan 4 lainnya langsung dari langit. Pertengkaran. Pada saat yang sama, pedang tajam terlempar ke udara, mengarah ke Floyd. Itu, God Crusher. Ternyata Gloria menggunakan senjata Levi sendiri untuk membunuh anak buahnya sendiri. Meskipun Gloria telah memutuskan untuk bertindak, dia tidak sebodoh itu untuk menghadapi Levi secara langsung. Kemungkinan dia menang terlalu rendah. Selain itu, bahkan jika dia bisa mengalahkan Levi, dia juga akan terluka parah, jadi Gloria memutuskan untuk membatalkan rencana mereka dan menghilangkan kesempatan mereka untuk membalas dendam. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membawa Silas bersamanya. Karena tidak mungkin dia bisa merebut Silas begitu saja, Gloria berpikir dia harus mulai dengan orang-orang di sekitar Levi. Levi akan menyelamatkan mereka, memberi Bone Grandmaster kesempatan untuk menyelinap bersama Silas. Gloria sangat senang bahwa dia akhirnya bisa beraksi. Ini adalah pertama kalinya. Seluruh Ordo Gerejawi terdiam. Kekuatan yang mereka rasakan luar biasa. Tidak ada yang bisa bertahan jika itu dilepaskan sepenuhnya. Jika Gloria menggunakan kekuatan penuh, setengah dari Ordo Gerejawi akan dihancurkan. Untungnya, target Gloria adalah Azure Dragon dan 4 lainnya. Para elit dari Ordo itu tercengang oleh pemandangan itu. Mereka tidak percaya ada orang lain yang bisa menanamkan rasa takut yang sama seperti yang dilakukan Levi.
Azure Dragon berdiri tegak, tapi meski begitu, mereka merasa tidak bisa bertahan di sana lebih lama lagi. itu. Levi melompat ke depan dan menggunakan tubuhnya sebagai perisai di depan Azure Dragon dan 4 lainnya. Yang mengejutkan Gloria, Levi sama sekali tidak terluka oleh serangannya. Pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah meremehkannya. Dia jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Aku tidak percaya dia lolos tanpa cedera. Melihat upaya ini tidak berhasil, Gloria mengarahkan God Crusher-nya ke Floyd. Floyd tertangkap tidak siap. Tidak mungkin dia bisa lolos dari kematian saat itu. Dia membeku di tempat, menunggu kematian menjemputnya. Ketika Levi melihat itu, dia langsung melompat dan meninju senjata itu. Pedang itu dibelokkan pada garis singgung, kehilangan Floyd sepenuhnya. Bab 3520 Rasa Pemenuhan. Floyd tercengang. Dia membeku tepat di tempatnya dengan keringat dingin mengalir di punggungnya. Hampir saja, dia menatap ke udara, terperanjat. Ujung senjatanya hampir menyentuh tenggorokannya. Dia masih berdarah meski ujung pedangnya tidak melukai kulitnya. Riak gerakannya sudah cukup untuk melukainya. Mempertimbangkan fakta bahwa kekuatan God Crusher cukup untuk memotong kulitnya, Floyd akan mati jika Levi tidak menghentikan senjatanya tepat waktu. Untuk sesaat, Floyd mengira dia melihat Gloria di tengah keributan itu. Jangan bilang itu benar-benar dia. Apakah dia mencoba membunuhku? Tidak, dia tidak akan pernah melakukan itu. Dia orang yang paling aku cintai. Itu pasti aku. Saya melihat banyak hal sejak saya pikir saya akan mati. Floyd berpikir dia pasti membayangkan hal-hal di saat-saat tepat sebelum kematiannya. Ya, itu sebabnya saya pikir saya melihat Gloria. Untung aku masih hidup. Kalau tidak aku tidak akan bisa melihatnya lagi. Aku tidak bisa begitu saja mati seperti ini dan meninggalkannya sebagai janda. Dia akan hancur jika aku meninggalkannya sendirian di dunia ini. Dia tidak akan bisa menahan rasa sakit seperti ini. Tidak mungkin dia bisa hidup tanpaku. Karena dia sudah berada di wilayah yang aman, pikiran Floyd mulai berpacu di sana-sini memikirkan bagaimana jika tidak ada yang menyadari bahwa Levi adalah orang yang mengambil semua risiko untuk menyelamatkan nyawa temannya dan murid-muridnya. Jika dia terlambat sepersekian detik, mereka semua akan mati, dan itu adalah hal terakhir yang ingin dilihat Levi. Kedua penyergapan terjadi secara bersamaan, dan bahkan untuk seseorang sekuat Levi, menangani dua serangan ini bersama-sama adalah panggilan yang dekat, namun, terlepas dari tekanan, dia masih berhasil menyelamatkan teman-temannya. Saat semua orang menghela nafas lega, Levi sudah merencanakan serangan balik, tapi yang membuatnya ngeri, Bone Grandmaster dan Silas sudah tidak ditemukan dimanapun ketika dia melihat kembali ke arah mereka lagi. Setelan kuat Bone Grandmaster bukanlah kemampuannya untuk bertarung, tetapi kemampuannya untuk melarikan diri dan berlari. Levi pernah mengalaminya sendiri. Selain itu, mengingat pemahaman menyeluruh Bone Grandmaster tentang Ordo Gerejawi, tidak mungkin Levi bisa memburunya. Selain itu, orang yang melakukan pukulan dan menggunakan God Crusher juga menghilang tepat di bawah hidungnya. Tidak mungkin aku membiarkan slide ini. Levi berjanji untuk melacak mereka, tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa. Bagaimana jika ini adalah jebakan untuk mengalihkan perhatian saya dan memancing saya pergi? Aku benar-benar tidak bisa membaca situasi dengan jelas sekarang. Hal ini semakin dalam. Bagaimana jika mereka menyerang Azure Dragon dan 4 lainnya lagi? Ini akan menjadi kerugian yang terlalu besar untuk saya tanggung. Aku tidak bisa pergi sekarang. Aku bisa mengejar mereka, tapi itu berarti aku tidak bisa menjamin keselamatan semua orang di sini. Akan lebih buruk jika saya kehilangan kedua musuh dan membuat semua orang dalam bahaya. Levi bisa tahu dari serangan terpadu di Azure Dragon dan Floyd bahwa semuanya adalah rencana yang disusun dengan hati-hati. Orang di seberangnya licik, dan mungkin ada jebakan potensial yang menunggu Levi. Mereka mungkin akan melakukan pembantaian begitu aku tidak ada. Sementara Levi masih memikirkan tindakan selanjutnya, Bone Grandmaster telah membawa Silas untuk bertemu dengan Gloria. Jadi, apakah ini akhirnya? Bone Grandmaster tidak percaya tidak ada yang mengejarnya. Siapa yang saya bercanda? Levi adalah petarung kelas atas. Tidak mungkin dia membiarkanku pergi begitu saja. Ini tidak mungkin. Apakah saya melewatkan sesuatu? Ya, dia tidak akan mengejar kita. Aku terlalu mengenalnya. Dia takut kita memiliki jebakan lain yang disiapkan untuknya, jadi dia tidak akan meninggalkan orang-orangnya sendirian.
Gloria tahu sejak awal bahwa Levi tidak akan mempertaruhkan nyawa semua orang. Wah, itu artinya kemenangan telak bagi kami kali ini. Kami mengambil hadiahnya dari bawah hidungnya dan kami bahkan menggunakan senjatanya. Itu adalah hari pencapaian bagi Gloria. Dia selalu ingin menghadapi Levi dalam pertarungan selama ini, dan akhirnya hari itu tiba. Dia akhirnya bisa mempermalukan pria itu. Segera, keduanya membawa Silas ke Core Speed. Dia masih belum pulih dari keterkejutan yang dia alami sebelumnya. Ketika dia akhirnya sadar kembali, dia tercengang menemukan bahwa orang yang menangkapnya sebenarnya adalah Gloria. Kamu, aku pernah melihatmu sebelumnya, tapi bagaimana mungkin kamu? Silas pernah ke faksi yang berbeda sebelumnya dan dia juga pernah melihat Gloria di masa lalu, namun tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia sebenarnya adalah bos besar di balik layar. Yah, aku mungkin bukan siapa-siapa terakhir kali, tapi sekarang tidak lagi. Mengapa kamu menyelamatkanku? Tanya Silas tidak percaya. Baginya, tidak ada insentif bagi Gloria untuk menyelamatkannya. Bersambung.